Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lainnya ayo Salsa, Nafa dibuka videonya. Ini sudah mulai rekaman kita. Biar terlihat semua. Virali, Devina. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, lebih baik kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Apa kabar kalian semua, anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Gimana tugasnya? Udah pada selesai belum? Udah, Bu. Sudah, syukurlah, alhamdulillah. Jadi melanjuti dengan yang kemarin kita pelajari, kita akan mempelajari tentang attachment ya, alat bantu mesin jahit penyelesaian yang kemarin kita sudah jelaskan ya. Sebelum kita mulai, sebelumnya ada pertanyaan tidak yang tentang mesin jahit penyelesaian? Sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum yang materi sebelumnya? Nggak ada ya? Tidak paham semua ya? Kita lihat di sini siswanya sudah hampir semua masuk, sudah 13. Mungkin ada 2 orang yang belum masuk lagi. Tapi kita lanjut aja dulu ya. Ya, kita akan masuk ke attachment. Yang kita akan pelajarin tentang menerapkan pengoperasian mesin jahit penyelesaian dan mengoperasikan mesin jahit penyelesaian. Yang akan kita pelajari IPK-nya yaitu menjelaskan pengertian, fungsi, dan mengklasifikasi jenis-jenis attachment, alat bantu ya. Attachment itu alat bantu seperti sepatu pada mesin jahit. Tujuannya diharapkan kalian nanti dapat memahami pengertian attachment, menjelaskan fungsi attachment, dan mengklasifikasi jenis-jenis attachment mesin jahit manual secara tepat, mandiri, dan baik ya. Ibu share slide-nya dulu. Sudah kelihatan belum, Nak? Slide-nya. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya. Kemarin sudah Ibu share ya bahan ajar kemarin ya. Tadi pagi ya, Ibu share ya. Ya, kita bahas sedikit tentang pengertian attachment atau alat bantu mesin jahit. Berarti attachment itu adalah alat yang dikonstruksikan khusus untuk dapat dipasang pada mesin jahit lurus, otomatis atau mesin jahit industri untuk menghasilkan suatu penyelesaian tertentu. Ya, di sini alat bantu yang dikenal sebagai attachment biasanya dalam bentuk sepatu khusus mesin. Alat bantu attachment mesin jahit dapat pula memberi hiasan dan jahitan indah yang diperlukan dalam menciptakan hasil karya desain. Ya. Fungsi attachment itu ada bermacam-macam, yaitu dapat menghemat waktu serta dapat bekerja lebih kreatif, dapat menghasilkan penyelesaian tertentu yang lebih baik, dan dapat mempermudah pekerjaan. Siapa di antara kalian yang sudah pernah memegang sepatu-sepatu attachment? Coba, ada nggak?
Pernah melihat sepatu mesin jahit? Seperti apa ya, Bu? Punya mesin jahit tidak? Punya, tapi nggak tahu Tahu tidak sepatunya yang sepatu mana. mesin jahit itu seperti apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ya, yang untuk pegangan di apa jarum itu kan ada sela-selanya, ada sepatu kan? Itu yang namanya sepatu mesin jahit. Itu yang biasa. Imas lagi main. Apa itu? Ada suara? Ya, dikecilkan dulu itu suaranya ya. Andini? Mana Andini? Bu, Yang tadi yang punya apa? Galeri tadi Andini ya? Hah? Bukan ya? Siapa yang tadi yang punya galeri? Yang baju-baju di belakangnya? Oh, saya. Iya Bu Dini Bu. Iya, Dini kan? Ya, Punya mesin jahit di rumah kan? enggak. Enggak. Terus yang Enggak. jahit siapa di situ? Ini kan sewa-sewa baju gitu, Bu. Sewa baju kayak baju-baju model gitu kayak kebaya. Mm-mm. Bu- Itu yang buat siapa? Enggak buat. Terus dari mana bajunya itu? Nggak tahu mama saya. Oh, nggak tahu. Ya, siapa lagi yang punya mesin jahit coba? Ada nggak? Selain kali si Imas? Ya, nanti kita lihat ya jenis-jenis macam-macam sepatu ya. Syarat-syarat attachment yang baik adalah tidak mudah berkarat, kualitasnya baik. Itu kan sepatu itu bentuknya itu besi ya, jadi tidak mudah berkarat. Mempunyai pegangan yang kuat, baik di mesin. Memberi hiasan dan jahitan indah yang diperlukan dalam menciptakan hasil karya desain. Ya, ini contoh jenis alat bantu. Kalian lihat, ini ada sepatu lubang kancing. Sepatu lubang kancing ini bentuknya seperti ini sepatunya. Nah, cetakannya jenis-jenis lubang kancingnya seperti ini ya, bentuknya ada. Ini yang biasanya dipakai untuk jeans, ini yang biasanya untuk dipakai untuk di kemeja atau di baju kerja ya. Sedangkan yang ini sepatu red sleting, dia hanya ya, kalau kalian lihat di mesin jahit manual ada dua sepatu, ada dua ininya ya, besinya ya. Nah, ini hanya satu, hanya sebelah. Makanya ini bisa untuk untuk sepatu red sleting. Jadi dia seperti ini. Ini model lain ya. Yang ini ada dua, ini biasanya digunakan untuk portable. Ini untuk mesin jahit mesin resleting Jepang. Sepatu seperti ini. Kalau ini sepatu resleting biasa. Lalu nanti akan kita lihat gambar-gambar sepatu, alat cara kerjanya seperti apa biar kalian kebayang. Sedangkan ini sepatu kelim kecil. Kalau kalian pernah melipit kain, ini seperti ini. Ini ada lipitannya agak besar, ada ini yang agak besar, ini yang sedang, ini yang kecil. Tergantung sepatunya. Kalian aturnya seperti apa. Kalau misalnya besar, berarti kalian lipitnya agak lebih besar. Kalau misalnya kecil, kalian lipitnya lebih kecil. Yang selanjutnya adalah sepatu lipit. Nih, sepatu lipit yang kalian kenakan pada saat SD. SD itu kan ada lipit-lipit ya. Nah, kalau kalian lipit pakai tangan manual, alangkah lamanya. Tapi kalau ya sepatu lipit kalau kalian manual cepat lama ya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan sepatu lipit, bisa kalian kerjakan dengan cepat. Ini sepatu Opnisel. Mungkin kalian pernah punya baju di bagian depan ada
lipid-lipid kecil-kecil seperti lipid jarum, itu namanya obnaisel. Nah, kalau misalnya kalian manual, itu kalian garis-garis lalu kalian jahit. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan sepatu ini, bisa dengan mudah cepat. Lalu selanjutnya adalah sepatu bisban. Ini sepatu bisban yang isi ya, jadi di dalam sini ada talinya, jadi bisbannya agak gembung. Selanjutnya alat bantu sepatu zigzag. Zigzag nih, kalian lihat jahitan ini, biasanya jahitan hanya lurus seperti ini ya, lurus. Sedangkan ini zigzag, bisa juga untuk zigzag seperti bordir. Ini alat bantu pemberi jarak. Pemberi jarak, jadi kalau misalnya kalian ada jarak satu ke jarak satunya itu 3 cm mungkin kan, kamu nggak perlu menggaris-garis, tapi kamu bisa menggunakan ini alatnya ini otomatis menggunakan jarak. Jadi jahitan pertama ke jahitan kedua bisa sama, 2 cm 2 cm 2 cm atau 3 cm 3 cm 3 cm. Yang terakhir sepatu sorong bisban. Ini jadi di sininya kamu kasih bisbannya, bisa otomatis langsung menjahit bisban seperti ini. Kalau misalnya kamu jahit manual pakai sepatu biasa, itu kamu jahit, kamu lipat, jahit lagi. Tapi kalau misalnya menggunakan sepatu ini, bisbannya masuk langsung dalam sekali jahitan, dia sudah terbisban seperti ini ya contohnya. Dari sini ada pertanyaan? Fireli, mungkin ada pertanyaan Fireli? Ada yang mau tanya nggak? Tadi kan Ibu sudah suruh siapkan pertanyaan, bisa kamu tulis di kertas, jadi bisa nanya kalau tidak paham. Ibu akan memperlihatkan cara kerja sepatu tersebut. Imas, mana Imas? Iya, Bu. Kamu perhatikan YouTube ini, kira-kira itu sepatu apa ya? Ya. Nah, setelah itu ini akan lebih mudah. Kita pegangi resletingnya, kita jahit. Nah, nanti resletingnya dengan sendirinya akan masuk ke dalam lajur sepatu, seperti masuk ke dalam terowongan gitu ya, lurus gitu. Nah, setelah pada akhir ini sambungan kain seperti ini, kita menjahitnya harus sekitar minimal 1 cm ke bawah lebih dari sambungan kain. Nah, seperti ini, lalu kita matikan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, Imas? Imas? Iya, Bu. Itu mesin itu sepatu apa, Mas? Sepatu bisban bukan, Bu? Nih, kamu perhatikan ini. Apa ini? Sepatu? Itu sepatu resleting bukan, Bu? Iya, sepatu resleting Jepang. Warnanya apa sepatu resleting Jepang itu? Yang kalian lihat? Mana? Ini loh sepatunya, bentuknya. Warna apa ini? Warna hitam. Hitam ya? Kalau dilihat kamu hitam ya? Ini hijau sebenarnya. Warnanya hijau. Jadi bentuknya plastik, jadi hijau dia ya. Kalau misalnya sepatu resleting biasa, dia menggunakan besi kayak yang tadi. Seperti yang bentar. Nah, ini yang besi.
Kalau yang tadi sepatu resleting Jepang hampir mirip ini, tapi dia plastik. Kalau ini kan besi ya. Ya, Imas? Iya, Bu. Selanjutnya perhatikan hasilnya seperti ini ya. Sekarang saya akan tunjukkan ya, Andine. Sepatu apa ini, Ya, Bu. Andine? Sepatu lubang kancing. Ya. Jadi sepatu lubang kancing ini kalian lihat ini mesin jahitnya mesin jahit biasa kan? apa saja fungsi yang ada di lubang kancing ini. Ada satu. Ini mesin jahit mesin manual yang biasa. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan sepatu ini dan kamu setting si jarumnya ini bisa zigzag, dia bisa otomatis bisa membuat lubang kancing, dan ini ada settingannya ya, seperti itu. Dan ini settingannya bisa lubang kancing kemeja, bisa lubang kancing jeans, ini macam-macamnya. Selanjutnya lubangnya 2 mm. Lalu masukkan kertas ke dalam tanda kapur tadi, putar ke bawah dan dilipat seperti ini. ini Langkahnya yang sama manual ya. dengan floy yang 3 cm. Sampai bawah. Pokoknya agak ditarik dikit, ini agak kenceng ya teman-teman kalau untuk pertama ininya. Oh iya, ini nyangkut apa namanya? Nah, seperti ini. Saya tarik jarumnya ke atas. Nah, seperti itu teman-teman. Masangnya. Oke. Kita atur posisinya, kemudian kita coba tancapkan jarumnya. Sebelum kita tancapkan, kita turunkan dulu sepatunya teman-teman. Angkatan sepatunya ini ada samping kan ya. Jadi seperti ini jalannya ya. Dia akan mengatur sendiri teman-teman, seperti ini. Otomatis ya. Kita tinggal pegang bagian bawahnya. Pokoknya kita atur jalan seperti menjahit ya. Kamu sudah perhatikan dua tadi ya, dua sepatu tadi ya. Yang satu jahitan Iya, sepatu Bu. biasa, yang satu menggunakan sepatu lipit. Mana menurut kamu yang lebih cepat di antara dua itu? Yang jahitan pertama apa yang kedua, Nafa? Yang pertama, Bu. Lebih cepat yang pertama? Ya, Kayaknya sih, Bu. Kak, seharusnya yang kedua loh. Yang pertama tadi itu kan masih manual. Ya enggak? Harus diukur lagi, udah itu dilipat baru jahit. Ukur, lipat, jahit, ya kan? Iya, Bu. Nah, kalau yang kedua kan langsung menggunakan sepatu, dia langsung ngejahit, langsung ngelipat. Oh, jadi yang lebih tepat kedua ya, Bu? Iya, benar. Jadi yang kedua lebih cepat menggunakan sepatu lipit dibandingkan manual biasa ya. Wah, sepatu kelim itu. Kita turunkan jarumnya, kita atur posisinya, lalu bolehlah kita jahitkan 1-2 jahitan untuk mengunci. Nah, lalu ini kain kita masukkan ke dalam sepatu kelim yang bagian dalamnya supaya dia kainnya terlilit. Nah, seperti ini. Baru selanjutnya kita mulai menjahit. Tangan kita ini membantu mengatur kainnya. Nah, tangannya mengatur kainnya. Boleh dibantu karena dia ini tidak bekerja otomatis. Sepatu kelim ini kita jahitkan langsung jadi, tidak. Dia butuh bantuan tangan kita mengatur
lebar lipatan kainnya ini. Kalau dia terlalu lebar, nanti ada tepian kain yang terlipat keluar, ada bagian yang keluar berserat. Kalau dia terlalu tipis, ada bagian yang nggak terjahit, jadi hasilnya kurang baik. Makanya kita atur posisi kainnya, kita atur lebar lipatannya harus sama rata. Ya. Putri, Ya, Bu. sudah lihat ya? Nah, kamu pernah melihat jahitan pelin? Pernah, Bu. Di mana? Di mana? Di baju. Di baju. Baju apa biasanya? Baju dress yang di bawahnya itu lipit kecil, pernah lihat? Putri, Ya, Bu. pernah kan? Atau Ya. di jilbab kalian di sini biasanya ada lipit kecil seperti ini. Pernah lihat? Iya. Nah, itu namanya lipit kecil. Kalau misalnya kamu pakai manual biasa, pakai sepatu biasa, itu kamu lipat lagi, jujur, baru jahit. Atau lipat sekali, jahit, lipat lagi, jahit kedua. Nah, kalau misalnya pakai mesin sepatu yang tadi, gimana? Lebih cepat bukan? Iya, Bu, lebih cepat. Ya, lebih cepat. Jadi dia pakai sepatu yang tadi 2 kali dilipit, langsung itu udah dilipit 2 kali, langsung dia jahit jadi 1 ya. Ya. Sekarang Ya, Bu. tugas kalian adalah mengerjakan apa? LKPD ya. Sudah lihat LKPD yang Ibu share yang kemarin kan? Yang tadi pagi? Sudah? Sudah belum? Belum, Bu. Belum? Kenapa belum? Nah, kalian lihat di sini mesin jahit penyelesaian itu ada LKPD di sini ya. Di sini udah Ibu share absen, bahan ajar attachmentnya, LKPD sudah ada. LKPD kita lihat di sini. Nah, ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan. Baca instruksinya. Di sini ada instruksi cara pengerjaannya, informasinya. Nah, di sini ada analisis desain. Di sini kalian perhatikan desain ini. Lalu kalian temukan ada apa saja di sini dari analisis ini. Misalnya, oh di sini ada Abnaisel, berarti kamu menggunakan sepatu apa, ya? Di sini ya, jawab ya. Nanti di sini ada apa lagi? Oh, ada ini. Ada Renda misalnya. Menggunakan sepatu apa? Dan lainnya. Di sini ada ininya ya, ada analisisnya ya. Tinggal kamu perhatikan dan dia menggunakan sepatu apa. Di sini kamu tulis. Lalu analisis hasilnya. Oh, sepatu ini untuk ini, sepatu ini untuk ini, sepatu ini untuk ini. Paham? Paham, Bu. Ada yang mau bertanya Paham, lagi? Bu. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Paham benar ya? Ya, Bu. Kalau misalnya masih ada yang belum paham dan mau bertanya, boleh kalian ke Google Classroom, kamu diskusikan, kamu tulis di sini. Di sini kan ada bahan ajar nih. Nah, kamu buka bahan ajar itu di sini. Oh, enggak bisa. Di ini aja nih. Ya, bahan ajar kan? Nah, kamu bisa komen di sini ya. Jadi Iya, kamu Bu. bisa, Bu, ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Boleh kamu komen di sini. Minggu depan dari diskusi itu bisa kita bahas lagi ya. Atau kamu diskusikan di sini, nanti Ibu jawab langsung di sini bisa. Paham? Paham. Ya. Paham. Dari kesimpulan ini, coba ada yang bisa menyimpulkan tidak hasil belajar kita? Jadi kesimpulan dari
alat bantu attachment menjahit adalah untuk membantu jahitan secara otomatis, dan mesin itu menghasilkan suatu penyelesaian tertentu. Contoh-contohnya seperti ada bisban tadi ya, penyelesaian akhir biasanya ada bisban, ada lubang kancing, ada resleting, ada kelim, lalu ada obnozel, ada apa lagi, lipid ya. Itu bisa membantu dengan cepat dan hasilnya dengan baik. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, nanti setelah LKPD langsung dikumpul ya nak. Setelah ini kalian kerjakan LKPD, setelah itu ibu akan share evaluasi, langsung dikumpul juga. Hari ini ya dikumpul ya nak. Hari Rabu ini ya, Baik, Bu. bagi rapot ya. Iya, Bu. Ya Bu, katanya orang tuanya aja ya Bu. Iya, orang tuanya kata Bu Citra. Iya. Ya udah. Berarti kalian tetap di rumah ya, jaga kesehatan ya. Ya Bu. Udah, Ya, Bu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.